Halo semuanya, balik lagi bersama gue Redi Aulia dari Civil Bike. Jadi gue tuh baru aja selesai ngerakit sebuah sepeda fiksi. Gue bikin pakai frame Cinelli itu topless. Ini barangnya di belakang gue sepedanya. Nah ini menurut gue adalah salah satu fiksi paling menarik buat dibahas. Cuman gue nggak bakal bahas ini sepeda hari ini. Soalnya di hari ini tuh gue punya pembahasan yang nggak kalah menariknya, yaitu Maximum Skid Patch. Jadi kalau kalian main fiksi itu pasti identik banget sama yang namanya skid. Teknik pengereman di fiksi yang lumayan banget nguras umur ban. That's why kalau kalian pakai fiksi sebagai daily beater kalian, gue saranin banget kalian untuk menghitung yang namanya skid patch. Nah, pengertian skid patch itu adalah sebuah area di ban belakang yang akan menjadi bantalan saat kalian skid. Jumlah areanya ini tergantung banget sama gear ratio yang kalian pakai. Makin banyak skid patch-nya, itu akan berpeluang memperpanjang umur ban kalian karena kebotakan ban hasil skid itu didistribusikan ke berbagai tempat, nggak cuma di satu spot doang. Untuk ngitung jumlah skid patch ini, sebenarnya kalian bisa pakai gear kalkulator yang tersedia. Kayak misalkan Surplace atau enggak All City Gear Calculator. Tapi gue tuh agak penasaran sama rumus aslinya. Karena kalau kita nggak tahu komponen apa aja yang dipakai buat ngitung, gimana kita mau tahu itu rumusnya benar atau enggak. Dan ini di-trigger juga karena gue tuh kesulitan banget nemuin yang namanya rumus maximum skid patch-nya. Soalnya kan kalau kalian cek Gear Calculator itu ada yang namanya ambidextrous skid kan. Nah jadi gini, sebenarnya skid patch itu jumlahnya bisa di-double. Jadi kalian kalau udah ngitung skid patch itu kalian bisa double jumlahnya kalau kalian adalah seorang yang ambidex. Orang yang bisa melakukan skid dengan kaki kiri dan kanan sebagai penariknya. Kuat dua-duanya istilah kakinya lah. Dan ini penting banget buat dihitung karena nggak semua rasio itu ada ambidexnya. Contohnya kayak rasio yang paling famous saat ini, 4817. Itu kan rasio paling default ya. Cuma itu nggak bisa di ambidex, kan sayang ya. Bisa ambidex, cuman nggak nambah skid patch-nya. Jadi ya udahlah, karena alasan itu makanya gua bedah rumusnya. Dan ketemu. Jadi dari pembedahan rumus ini seenggaknya gue nemuin beberapa step untuk kita menentukan maksimum skid patch. Yang pertama adalah gear ratio. Rumusnya ini adalah T chainring dibagi T cock. Jadi misal kalian pakai kombinasi 47221T, nah itu gear ratio adalah 2,238. Yang kedua adalah kita harus hitung skid patch-nya. Kalau ini rumusnya sama kayak gear ratio, cuma kalau gear ratio itu langsung diubah jadi angka, kalau ini enggak. Yang kita pakai adalah pecahannya. Pecahannya itu disederhanain, nanti penyebutnya atau T cock yang udah disederhanain ini yang diambil jadi jumlah skid patch-nya. Atau rumus lain itu kalian bisa pakai T cock dibagi FPB dari T chainring dan juga T cock. Hasilnya sama aja. Nah, kalau dua rumus yang tadi itu udah umum. Semua orang tahu rumusnya, atau minimal banyak orang yang tahu rumusnya. Tapi di step 3 ini, di step selanjutnya, itu gue nggak ketemu cara ngitungnya. Seluruh kalkulator ngitungnya bener, cuman argumennya itu nggak akurat. Tapi setelah dikulik, ya gue merasa wajar sih. Soalnya emang step ini ada 3. Mungkin terlalu panjang kalau buat dijelasin ya. Makanya kalau menurut gue sih, yang dipakai buat jadi argumen tuh hasil sampling terbanyak. Jadi ya udah kita langsung aja masuk ke step selanjutnya. Nah, kita langsung masuk ke rumus yang selanjutnya. Namanya adalah DSP alias derajat skid patch. Ini rumusnya adalah 360 dibagi skid patch. Nah, ini dapat dari mana rumusnya? Jadi lingkaran itu kan membentuk sudut 360 derajat. Dia tuh muter gitu. Nah, 360 derajat ini kalau dipotong-potong sama garis skid patch, itu akan menghasilkan slice-slice kayak pizza. Dan ini ada sudut-sudutnya tersendiri. Nah, nilai dari sudut ini yang harus kita cari. Kalau di kombinasi yang tadi, yaitu 4721, skid patch-nya itu kan 21. Berarti DSP-nya adalah 360 dibagi 21. Hasilnya adalah 17,14 derajat. Nah, ini kalau udah dapat kita simpan dulu. Kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu full cadence degree atau half cadence degree. Kita boleh ngitung salah satu aja. Nah, gear ratio itu kan melambangkan jumlah putaran cock dalam sekali putaran chainring. Kalau gear ratio 2,283, nah itu berarti cocknya itu muter 2,283 kali dalam satu putaran chainring. Nah, ini harus kita konversi angka menjadi derajat. Jadi kalau kalian mau ngitung FCD alias full cadence degree, itu rumusnya adalah gear ratio dikali 360, dan kalau pengen ngitung HCD, rumusnya adalah gear ratio dikali 180 derajat. Kenapa sih ada dua? Karena kalau kalian melakukan skid itu kan asumsinya kalian sudah melakukan satu putaran pedaling. Nah, kalau seorang ambidex itu, kaki satunya itu cuma melakukan setengah putaran. That's why hitungannya ada dua. Dan ini boleh kalian pilih salah satu, tapi kali ini kita pakai dua-duanya buat perbandingan aja. Nah, kalau kita pakai gear ratio yang tadi, yang 2,283, kita akan menemukan FCD itu nilainya sebesar 805,71 derajat, dan HCD-nya sebesar 402,86 derajat. Kalau udah ketemu, kita menuju step akhir. Dan kita akan menghitung yang namanya FCD ratio atau HCD ratio. Nah, kalau kita mau ngitung ini, kita udah bisa langsung sampai ke kesimpulannya. Rumusnya adalah kalau FCDR itu FCD dibagi DSP. Kalau HCDR, rumusnya adalah HCD dibagi DSP. Nah, untuk FCDR,
kalau angkanya itu angka bilangan ganjil, itu tandanya di ambidex. Tapi kalau angkanya genap, itu non-ambidex. Kalau HCDR, jika hasilnya itu bilangan bulat, itu dia non-ambi. Tapi kalau bilangan desimal, berarti dia ambidex. Nah, untuk kombinasi rasio 4721 itu, nilainya untuk FCDR-nya itu adalah 47, dan HCDR-nya itu adalah 23,5. Jadi bisa disimpulin kalau rasio 4721 itu adalah rasio yang memfasilitasi orang-orang ambidex karena bisa dikali 2 skid patch-nya menjadi 42. Lumayan ya, ini banyak banget sih asli. Nah, kalau kita udah tahu jumlah skid patch maksimal kan kita enak ya dalam menentukan. Apalagi kalau kita emang seorang ambidex atau pengen belajar jadi ambidex. Dan rumus yang tadi gue bedah ini udah gue tes bandingin sama jawaban yang ada di Surplace. Jadi aman lah ya buat dipakai. Dan kalau kalian pengen pakai rumus yang udah gue cari ini, gue taruh link downloadnya di deskripsi. Itu nanti bentuknya bakal kayak tabel di Google Sheet. Jadi kalian tuh bisa bikin perbandingan rasio di situ. Kalau kalian emang lagi milah-milih mau pakai rasio yang seperti apa. Jadi ya wes deh, sekian dari gue. Semoga berguna. Dan kalau kalian mau dirancangin sepeda yang enak, monggo langsung kontak aja si Fuel Bike. Kita rancangin sepeda impian kalian. Oke?